Hal-hal yang dianjurkan dalam menghadapi sakaratul maut. Yang pertama, mentalkin seseorang menjelang kematiannya. Kedua, mendoakannya dan tidak mengatakan sesuatu kepadanya melainkan kebaikan. Ketiga, pembacaan surah Yasin bagi orang yang akan meninggal dunia. Keempat, memejamkan mata mayit yang terbuka. Kelima, menyelimuti jasad jenazah dengan kain. Keenam, menyegerakan pengurusan mayat, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkan. Ketujuh, sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan hutang-hutang si mayit. Kedelapan, menyiarkan kabar kematian. Memandikan jenazah. Siapakah yang memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah adalah pihak keluarga. Jika pihak keluarga tidak sanggup untuk memandikan jenazah, maka keluarganya berhak memanggil siapa saja yang dapat dipercaya, yaitu pemuka agama. Hal-hal yang harus dipersiapkan oleh orang yang akan memandikan jenazah yaitu masker, sarung tangan, celemek, dan sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara di dalam bejana. Perbandingan antara air dan daun bidara yaitu 4 liter air dengan 1 muk daun bidara, 8 liter air dengan 2 muk daun bidara, 12 liter air dengan 3 muk daun bidara, 15 liter air dengan 4 muk daun bidara, dan 20 liter air dengan 5 muk daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Perbandingannya yaitu 4 liter air dengan 2 batang kapur barus, 8 liter air dengan 4 batang kapur barus, 12 liter air dengan 6 batang kapur barus, 16 liter air dengan 8 batang kapur barus, dan 20 liter air dengan 10 batang kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah harus menggunakan 1. Masker untuk menghindari bau yang tidak enak dan untuk menghindari penyakit tertular. Yang kedua, sarung tangan digunakan supaya tidak tertular penyakit dari jenazah. 3. Sepatu boot, dan yang keempat, celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah menggunakan kain. Jenazah dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Posisi jenazah harus terlentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka seperti biasa. Dengan cara bagaimana? 1 orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala. 1 orang lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki. 1 orang lagi melepas baju jenazah dan hanya orang ini yang dapat melihat jenazah. Jika jenazah sudah kaku, maka baju mulai digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari kaki bagian bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Berikut ini air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampurkan dengan kapur barus. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang, yakni 2 orang bertugas memegang penutup jenazah dan 2 orangnya lagi bertugas memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang di bagian kepala. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai ke perut bagian bawah dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian dilanjutkan ke tangan kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki dari kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Menurut sunnah Nabi, jumlah total siramannya adalah ganjil. Menyiram dari bagian kepala secara perlahan dengan hitungan ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram, kemudian disabuni dan digosok. Selanjutnya, tubuh jenazah dimiringkan ke kiri,
disiram, kemudian disabuni dan digosok. Setelah selesai, kemudian dibilas sampai bersih, dan bilasan terakhir menggunakan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kemudian, kain yang basah disingkirkan dan diganti dengan kain yang baru. Jika semuanya selesai, jenazah siap untuk dikafani. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus dipersiapkan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk jenazah laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk jenazah perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuh jenazah. Jika lebar tubuh jenazah 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebar jenazah 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuh jenazah. Apabila panjang jenazah 180 cm, maka kain kafan dilebihkan 60 cm, yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Yang kedua, kapas. Kapas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah, seperti lubang hidung dan lubang telinga. Yang ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi cendana digunakan untuk memberikan wewangian pada jenazah. Yang keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Yang kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi jenazah laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan jenazah perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Yang keenam, siapkan kapur barus. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan beserta tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, berikan kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan jenazah. Pada jenazah laki-laki, pakaikan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian, tarik kain kafan sebelah kiri dengan diikuti ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan menggunakan kain simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan.